Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Yogi Firmansyah selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika Bisnis Islam dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan tugas presentasi pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota. Pertama Agustina Rahmawati, yang kedua Aif Dilan Prastiwi, ketiga Lisa Apriani, dan yang keempat Nur Azizah. Akan menyampaikan hasil diskusi materi pada bab 4. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ananda Lisa. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Yang pertama ada praktek bisnis yang terlarang, yaitu monopoli, oligopoli, dan monopsoni. Yang kedua tentang ikhtiar dan dumping, dan yang terakhir tentang riba atau membungakan uang. Pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan, yaitu harga pasar, dan jumlah yang diperdagangkan. Secara sederhana, pasar dikelompokkan menjadi dua, yaitu menurut segi fisik dan berdasarkan jenis barang. Menurut segi fisik, yaitu pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar konkret, toko swalayan, dan toko serba ada. Sedangkan untuk jenis barangnya, yaitu pasar ikan, pasar sayuran, pasar buah-buahan, pasar barang elektronik, pasar barang perhiasan, pasar bahan bangunan, bursa efek, dan saham. Ada dua subjek aktivitas usaha yang dilakukan di pasar. Yang pertama ada struktur pasar, yaitu penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan. Yang kedua ada pasar persaingan sempurna, yaitu suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya atau tidak terbatas. Yang ketiga ada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu yang berhubungan dengan pasar, di mana pada pasar persaingan tidak sempurna ini, pokok bahasanya tentang pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopsoni. Yang pertama ada pengertian dari pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. Ciri-cirinya adalah hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran, tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip, terus produsen memiliki kekuatan menentukan harga dan tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan. Yang kedua tentang oligopoli, suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Ciri-cirinya adalah terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar, barang yang diperjualbelikan dapat homogen dan dapat pula berbeda corak. Terus terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Yang terakhir, satu di antaranya para oligopolis merupakan price leader, yaitu penjual yang memiliki atau pangsa pasar yang terbesar.
pengertian pasar monopsoni, yaitu suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana permintaannya atau pembeli hanya satu perusahaan. Adapun bentuk campur tangan dalam pengendalian harga dilakukan dengan cara yang pertama secara langsung, yang kedua menetapkan tarif seperti listrik, air minum, dan BBM, yang ketiga ada menetapkan harga minimum dan harga maksimum, dan yang keempat ada operasi pasar. Ya. B. Ihtikar dan dumping. Dalam Islam, monopoli ransaking dikenal dengan sebutan ihtikar, yaitu mengambil keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ihtikar adalah perbuatan orang yang berdosa. Lebih jauh, Abu Dzar Al-Ghifari menambahkan bahwa hukum ihtikar tetap haram meskipun zakat barang-barang yang menjadi objek ihtikar tersebut telah ditunaikan. C. Riba atau membungakan uang. Dari segi bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan, sedangkan menurut istilah, para ulama beragam dalam mendefinisikan riba. Definisi yang sederhana dari riba yaitu adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Intinya adalah bahwa riba merupakan segala bentuk tambahan atau kelebihan yang diperoleh atau didapatkan melalui transaksi yang tidak dibenarkan secara syariah. Riba itu merupakan dosa besar. Semua ulama sepakat bahwa riba merupakan dosa besar yang wajib dihindari dari muamalah setiap muslim. Dan cukuplah menggambarkan bahaya dari buruknya riba. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli serta mengharamkan riba dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba, maka barang siapa yang telah datang padanya peringatan dari Allah, kemudian ia berhenti dari memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya berserah kepada Allah. Namun barang siapa yang kembali memakan riba, maka bagi mereka adalah azab neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Terima kasih kepada Bu Lista dan Bu Putri yang telah menyampaikan presentasi hari ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku MC meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan terdapat salah kata atau kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.